Kali ini kita akan belajar di materi tentang limit di ketahinggaan. Limit di ketahinggaan mempunyai simbol seperti angka 8 yang tertidur, atau lebih mudahnya seperti gelombang. Terserah ya, bebas mau menulis seperti apa, cuma yang lebih mudah itu yang seperti gelombang penulisannya. Jadi di limit ketahinggaan ini ada sifat-sifat seperti biasa ya, dalam matematika itu sering ditemukan sifat-sifat. Kali ini sifat-sifat limit menuju ketahinggaan, yang mana nanti sifat-sifat ini tentunya dijadikan aturan atau acuan kita dalam menentukan soal-soal ke depan. Yang pertama, untuk n bilangan bulat ganjil, maka kita tulis di sini limit x mendekati tahingga untuk x pangkat n, maka hasilnya sama dengan tahingga. Dan limit x mendekati min tahingga untuk x pangkat n, maka hasilnya sama dengan min tahingga. Jadi ketika x mendekati tahingga untuk x pangkat n, hasilnya tahingga. Jika min tahingga, maka hasilnya juga min tahingga. Lalu sifat yang kedua, untuk n bilangan bulat genap, maka kita misalkan kembali limit x mendekati tahingga untuk x pangkat n sama dengan tahingga, dan limit x mendekati tahingga min tahingga untuk x pangkat n sama dengan tahingga. Nah, ini bedanya ketika n nya bilangan genap, mau x yang menuju min tahingga pun hasilnya sama-sama tahingga. Sifat yang terakhir, sifat yang ketiga, untuk n bilangan asli, maka kita misalkan kembali di sini limit x mendekati tahingga untuk 1/x pangkat n, maka hasilnya 0. Dan limit x mendekati min tahingga untuk 1/x pangkat n sama dengan 0. Jadi kalau bentuknya pecahan ya, ketika disubstitusi nilai x nya menjadi tahingga, hasilnya 0.
Artinya di sini misal kita masukkan angka 1 per tahingga sama dengan 0 dan 1 per min tahingga sama dengan 0. Itu ya, ini harus selalu diingat. Jadi ketiga sifat ini harus selalu diingat ya. Nanti di catatan kalian ditandai, kasih kotak atau diberi warna agar nantinya kalian mudah mencarinya ketika dihadapkan dengan soal-soal yang ada. Selanjutnya kita langsung saja menuju contoh soal, atau kita belajar menentukan limit di ketahinggaan. Untuk yang pertama ini kita akan mempelajari cara menentukan limit fungsi polinomial di ketahinggaan. Nah, di sini akan ada satu contoh soal yang akan sama-sama kita pelajari. Misalkan sini ada limit x mendekati tahingga untuk 5x pangkat 7 min x pangkat 4 plus 9. Limit x mendekati tahingga untuk 5x pangkat 7 min x pangkat 4 plus 9. Langkah yang pertama, ketika menemukan soal seperti ini, maka kita harus mencari variabel berpangkat tertingginya. Jadi tentukan variabel berpangkat tertinggi. Pangkat tertinggi artinya pangkat yang paling besar di soal, tinggal dicari. Sudah terlihat ya. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 7. Lalu langkah yang kedua, ketika kita sudah menentukan variabel berpangkat tertingginya, maka variabel berpangkat tertinggi tersebut kita keluarkan. Keluarkan variabel berpangkat tertingginya. Tadi kan sudah kita tentukan di soal itu x pangkat 7. Maka kita lanjutkan sama dengan limit x mendekati tahingga x pangkat 7 kita keluarkan, maka yang tersisa di dalam kurung nanti adalah hasil faktor. Atau langkah yang ketiga ini kita memfaktorkan. Jadi bahasa mudahnya itu nantinya x pangkat 7 itu dikali berapa hasilnya supaya 5x pangkat 7. Maka x pangkat 7 dikali 5 sama dengan 5x pangkat 7. Lalu yang kedua, x pangkat 7 dikali berapa hasilnya min x pangkat 4 dikali 1 per x pangkat 3. Lalu yang terakhir, x pangkat 7 dikali berapa hasilnya 9, maka x pangkat 7 dikali 9 per x pangkat 7. Buat yang masih bingung kenapa hasilnya bisa seperti ini, mari kita coba jabarkan supaya tidak bingung. Yang pertama, x pangkat 7 dikali berapa hasilnya 5x pangkat 7 dikali 5. X pangkat 7 dikali 5 sama dengan
5x pangkat 7. Yang kedua, x dikali berapa? Hasilnya min x pangkat 4 dikali 1 per x pangkat 3. X pangkat 7 dikali 1, x pangkat 7 per x pangkat 3. Di pembagian tinggal kita kurang pangkatnya. X pangkat 7 dikurang 3, maka hasilnya sama dengan x pangkat 4. Yang terakhir, x pangkat 7 dikali berapa? Hasilnya 9. Maka x pangkat 7 dikali 9 per x pangkat 7. X pangkat 7 dikali 9, 9x pangkat 7 per x pangkat 7. Nah, pangkatnya sama, tinggal kita coret, hasil sisanya 9. Jadi itu merupakan hasil pemfaktoran yang tadi sudah kita tentukan. Ya, ini cara penjabarannya. Jadi nanti bisa kalian diulang terus kalau memang belum paham. Ketika sudah difaktorkan, maka cara selanjutnya tinggal kita jabarkan limit x mendekati tak hingga x pangkat 7 dikali, karena ada tanda kurung, limit x mendekati tak hingga dalam kurung 5 min 1 per x pangkat 3 plus 9 per x pangkat 7 sama dengan limit x mendekati tak hingga. Kalau belum disubstitusi limitnya, tetap kita tulis x pangkat 7 dikali limit x mendekati tak hingga untuk 5 dikurang. Nah, pecahan ini kita jabarkan kalau emang pembilangnya selain angka 1 ya. Kalau angka 1 langsung ya, limit x mendekati tak hingga untuk 1 per x per 3. Nah, di sini pembilangnya 9. Kita jabarkan dulu 9 dikali, ketika 9-nya sudah keluar maka sisanya 1 kali limit x mendekati tak hingga untuk 1 per x pangkat 7. Karena ini kalau dikalikan, kembali lagi ke soal, sama dengan, baru kita substitusi tak hingga pangkat 7, tak hingga dikali tak hingga masuk ke 5, nggak ada variabel, tulis lagi 5 min 1 per tak hingga pangkat 3. 1 per tak hingga tadi berapa? Ingat-ingat lagi, ditambah 9 dikali limit x mendekati tak hingga untuk 1 per x pangkat 7, jadi 1 per tak hingga sama dengan tak hingga dikali 5 dikurang 1 per tak hingga sama dengan 0 ditambah 9 dikali 1 per tak hingga 0 sama dengan tak hingga dikali, kita dahulukan perkalian ya, 9 kali 0 0, jadi 5 dikurang 0 5 ditambah 9 kali 0 0, tak hingga dikali 5 tambah 0 sama dengan 5, tak hingga dikali 5 tak hingga. Oke, terima kasih.